Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Diperlengkapi untuk Bersaksi. Hari ini adalah hari Minggu, hari Pentakosta. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen saat ini bersaksi tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka senang, saya sudah menjadi pengikut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya merasa diri lebih benar daripada yang lain karena saya sudah mengikuti sekte ini, aliran ini, dan saya mendapatkan sesuatu di dalamnya. Ada juga orang Kristen yang berkata, saya sudah masuk dalam kelompok aliran pencinta nama Yahweh. Saya merasa diri saya lebih hebat, lebih suci karena saya masuk dalam kelompok pencinta nama Yahweh, nama Allah, nama Tuhan, yaitu nama Yahweh. Juga ada orang Kristen yang berkata, teologi saya yang paling benar karena begini. Sementara teologi yang lain itu salah, teologi yang lain itu sesat. Akhirnya dia jatuh dalam penghakiman. Lalu ada juga orang Kristen yang berkata, gereja saya yang paling banyak anggotanya, paling besar, paling tua, paling hebat. Ada juga orang Kristen yang berkata, pendeta saya itu punya karunia yang hebat, punya karunia menyembuhkan, punya karunia bahasa lidah, bahasa roh dan lain-lain. Ada juga orang Kristen yang bersaksi, saya sedih ditinggal keluarga yang dicintai. Saya sedih. Saya terus-menerus teringat tentang keluarga, tentang anggota keluarga saya, orang tua saya yang saya cintai yang telah meninggalkan saya. Dan banyak kesaksian-kesaksian orang Kristen yang lain yang seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah ini yang Tuhan mau dalam kesaksian-kesaksian kita? Tidak. Mengapa ini tidak benar? Karena berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus memperlengkapi kita bukan untuk bersaksi seperti itu, bukan. Tapi bersaksi yang seperti apa? Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 26. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda dan saya akan memperlengkapi kita, menolong kita yang lemah ini, yang terbatas ini untuk dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Allah Bapa. Rohnya Allah Bapa itu satu kesatuan dengan Allah Bapa, namun sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh, satu kesatuan, satu hakikat yang ilahi, namun adalah tiga kepribadian yang berbeda-beda dalam hal karya keselamatan manusia. Roh Kudus dalam sejarah manusia, ia berkarya. Setelah Roh Kudus menciptakan manusia, memelihara manusia, Roh Kudus juga berkarya dalam keselamatan. Yang pertama, Roh Kudus membimbing orang-orang pada sebuah kebenaran. Mari kita membaca dalam Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan tertulis, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, ayat ini memberi jawaban atas banyak pertanyaan. Mengapa ada banyak orang yang jatuh dalam dosa? Mengapa ada banyak orang korupsi? Mengapa ada banyak orang iri hati, cemburu, membalas dendam, membunuh, saling menyakiti, dan seterusnya?
karena mereka tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Siapapun itu, baik yang percaya Tuhan Yesus maupun yang belum percaya Tuhan Yesus, bisa saja tetap melakukan itu semua kalau mereka tidak dipimpin Roh Kudus, Roh kebenaran. Inilah yang menjadi kegagalan pendidikan saat ini, kegagalan pemimpin agama saat ini, kegagalan para pendidik, yakni apa? Mengajarkan banyak hal tentang etika, A, B, C, D, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Tetapi itu semua hanya teori, tidak bisa dilakukan karena pribadi-pribadi orang-orang itu tidak mau hidup dipimpin Roh Kudus. Presiden bingung, menteri bingung, gubernur bingung, bupati bingung, guru-guru agama bingung. Mengapa masih banyak remaja-remaja yang bandel, mahasiswa-mahasiswa yang tawuran, keluarga-keluarga yang bercerai, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen? Jawabnya, karena mereka semua tidak dipimpin, tidak hidup dipimpin Roh Kudus. Bagaimana supaya orang dapat dipimpin Roh Kudus? Langkah yang pertama yaitu Roh Kudus harus melahirbarukan seseorang tersebut. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang kedua yaitu Roh Kudus melahirbarukan. Istilah melahirbarukan atau melahir kembalikan juga membingungkan Nikodemus. Dia bertanya, bagaimana orang yang sudah tua dapat lahir kembali? Apakah dia harus masuk ke dalam rahim ibunya? Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus juga menyebut hal yang sama dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan. Itu berarti Roh Kudus memberi hidup yang baru kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa diampuni, diberi status yang baru sebagai anak-anak Tuhan, umat percaya, menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya? Artinya bahwa Roh Kudus memberi kita tujuan hidup yang baru. Hidup ini bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Allah. Roh Kudus memberikan standar hidup yang baru. Hidup ini standarnya bukan menurut ukuran dunia, tetapi menurut Alkitab, firman Allah. Roh Kudus memberikan cara pandang yang baru. Hidup ini bukan lagi menurut cara pandang manusia, tetapi menurut cara pandang Allah. Pandanglah dunia ini sebagaimana Allah memandang dunia ini. Pandanglah orang-orang di sekitarmu sebagaimana Allah memandang mereka. Untuk mengetahui cara pandang ini, tentu Anda harus bersekutu dengan Allah dan membaca firman-Nya di dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak bisa tidak, harus dengan cara seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka setelah itu kita bisa menjadi saksi-saksinya Kristus. Hal yang ketiga dari firman Tuhan ini yaitu Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Kristus dengan cara melahirbarukan kita, memimpin kita dalam kebenaran, melatih kita terus-menerus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku
dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari nats ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang saksi Kristus, menjadi seorang pemberita Injil, harus terus-menerus belajar dan berlatih. Latihan diperoleh melalui praktek. Tidak ada latihan teori, yang ada ialah latihan praktek. Latihan yaitu belajar dan praktek berulang-ulang. Mengapa berulang-ulang? Supaya semakin terampil bersaksi dan memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil. Manusia berdosa sifatnya adalah keras. Harus dihantam batu dulu baru pecah. Manusia berdosa sifatnya pelupa. Harus terus-menerus diingatkan. Yakobus di dalam kitab Yakobus 1 ayat 23-24 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ingat Roh Kudus memperlengkapi Anda untuk menjadi saksi Kristus. Bukan terbalik, yakni Roh Kudus memberikan kesaksian bagi Anda tentang pengalaman spiritual Anda, supaya Anda memiliki pengalaman spiritual. Tidak. Anda yang harus bersaksi, bukan Roh Kudus yang bersaksi. Maksudnya apa? Hal ini dialami oleh seorang yang bernama Joseph Smith. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus bersaksi kepadaku. Joseph Smith adalah pendiri satu-satunya Nabi Mormon. Dia berkata, aku melihat Roh Tuhan, Roh Kudus datang padaku. Sosok besar jubah putih terang menderang memberitahukan supaya aku menerima lempengan-lempengan Urim dan Tumim dan lempengan dada. Ini terjadi di tahun 1823 Masehi. Lempengan itu tentang asal-usul manusia dan penggenapan kedatangan Mesias, dan apa yang mesti diselenggarakan pada zaman terakhir. Joseph Smith juga berkata, kitab Mormon adalah kitab yang paling benar di dunia ini, yang akan membuat seseorang lebih dekat dengan Allah. Joseph Smith juga berkata, malaikat Tuhan mendatangi Smith dengan pedang terhunus dan mengancam akan terjadi kehancuran jika Smith tidak mematuhi perintahnya, yaitu berpoligami, sama seperti Nabi Ibrahim dan lain-lain. Smith akhirnya memiliki 40 istri yang katanya dipersiapkan untuk tujuan kehidupan di akhirat. Smith lalu mendirikan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Bagus kan namanya? Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, yang dikenal juga dengan istilah Gereja Mormon. Sekarang juga muncul yang sejak beberapa tahun lalu ada aliran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ini juga sesat karena memiliki kitab yang lain selain Alkitab, karena memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Sesat. Pokoknya kalau ada dari antara saudara-saudari yang berkata, Roh Kudus mendatangi saya dalam mimpi, mengatakan hanya keluargamu saja yang terangkat, itu pasti sesat. Kalau Anda bermimpi tentang orang-orang yang sudah mati yang berkata-kata kepada kalian dan kalian mengatakan itu adalah dari Roh Kudus, itu juga pasti sesat.
Tetapi kalau Roh Kudus memberikan kepada kalian keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, itu pasti benar. Dan kalau Roh Kudus bermanifestasi, menyatakan kuasanya secara terlihat melalui bahasa roh dan mujizat misalnya, itu bukan untuk kehebatan hamba Tuhannya, tapi untuk kesaksian bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai diputar balikkan. Pokoknya kalau ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia, pasti sesat. Kalau ada kitab yang lain yang lebih sempurna dari Alkitab, juga pasti sesat. Dan kalau ada roh yang lain yang menampakkan diri dalam mimpi dan yang sebagainya, yang memberi kesaksian tentang dirimu, juga pasti sesat. Jadi filternya, penguji segala sesuatu adalah Alkitab. Tuhan yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus memperlengkapi Anda untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Di zaman digital seperti ini, seharusnya anak-anak muda lebih banyak bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah mengubah kehidupan kalian, yang sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan itu akan menjadi PR untuk dikerjakan ke depan. Jadi Roh Kudus memperlengkapi Anda supaya Anda bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kesaksian Anda harus sesuai dengan kitab suci Alkitab, tidak boleh menyimpang. Kesaksian Anda meneguhkan pekerjaan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus, tidak boleh yang lain. Kesaksian Anda harus memuliakan nama Tuhan Yesus, karena Dia adalah gambar wujud Allah yang sempurna. Ibrani 1 ayat 3. Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami, sehingga kami diperlengkapi untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, bukan tentang yang lain, bukan tentang kehebatan kami, tapi tentang karya Tuhan Yesus yang mengampuni dosa di kayu salib. Dan kami yakin dan percaya kesaksian kami haruslah sesuai dengan Alkitab firman Tuhan, bukan yang lain. Kesaksian kami haruslah memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidup kami, perlengkapi kami, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus yang maksimal Tuhan gunakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.